Yang keempat, postingan yang mengarahkan kamu ke situs palsu. Pastinya untuk meniru teman atau influencer. Yang kelima, lampiran berbahaya. Yang keenam, iklan pop-up yang mencurigakan. Kamu biasanya lagi browsing, tiba-tiba muncul pop-up, selamat kamu menang iPhone, atau bahkan komputer ada kena virus, atau gimana. Jangan panik, jangan tergoda dengan iklan tersebut. Selanjutnya, di sini ada phishing di case-nya di BCA. Hampir sebuah bank mendapatkan pelaporan dari nasabah, termasuk BCA. Jadi di sini sebelah kiri adalah flow bagaimana pelaku mendapatkan data pribadi kita. Pelaku menelpon korban dengan menyerupai halo BCA. Pelaku memberitahu ada transaksi mencurigakan di rekening korban. Korban merasa panik, terus korban menawarkan bantuan melalui link phishing. Selanjutnya korban menerima SMS berupa tautan link phishing. Kemudian korban masuk ke halaman yang menyerupai BCA Mobile. Kemudian korban memasukkan data pribadinya dan pelaku diambil alih rekeningnya. Begitu flow terkait phishing. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau ini termasuk phishing atau enggak. Di sini kita lihat atau jangan terburu-buru atau jangan panik, tetap waspada. Di sini phishing karena domain yang digunakan itu bukan Gmail, tetapi Gmail. Jadi kita harus waspada. Ini termasuk tindakan phishing. Kemudian di sini juga phishing karena tautan bukan dari Facebook asli atau official Facebook. Makanya ada tautan, kalau diklik ini tindak phishing. Kemudian di sini kalau kita lihat ada email tapi dia masuk ke spam. Nah, di sini juga phishing karena di sini tautannya bukan dari atau alamat domainnya bukan dari Facebook. Jadi hati-hati teman-teman kalau dapat email yang bentuknya kayak gini. Yang terakhir ini mungkin kita bisa lihat bareng-bareng. Ini adalah email. Teman-teman mungkin harus waspada juga. Tapi ini bukan phishing ya teman-teman, karena di sini email biasa yang memiliki alamat domain sesuai dengan perusahaan dan emailnya resmi teman-teman. Jadi jangan takut itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dwi Sopyan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Irfan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah praktis yang teman-teman bisa lakukan untuk menghindari ancaman digital. Yang pertama itu, teman-teman bisa menggunakan koneksi WiFi yang aman. Seperti itu. Nah, koneksi WiFi yang aman ini diciri-cirikan menggunakan kata sandi pastinya dan menerapkan protokol keamanan WPA2 atau WPA3. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan password yang unik. Password yang unik itu bisa berupa kombinasi angka, huruf, dan simbol. Yang ketiga itu bisa teman-teman menggunakan autentifikasi dua arah, metode yang memperkenalkan proses verifikasi ganda saat mengakses akun. Yang keempat, hindari mengklik link secara sembarangan teman-teman. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Irfan, itu bisa saja phishing. Yang kelima, cek kredibilitas website. Yang keenam, teman-teman bisa menggunakan antivirus yang teman-teman semua percayai itu bagus gitu. Yang keenam, yang selanjutnya itu teman-teman bisa secara rutin mengupdate perangkat lunak teman-teman seperti itu. Nah, selanjutnya Mas. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendemokan teman-teman menggunakan One Password nih. One Password ini adalah password manager yang membantu teman-teman untuk memanage password-password untuk akun-akun media sosial teman-teman tanpa mengingat satu persatu. Yang pertama ini teman-teman bisa mendownload ini di link ini ya. Selanjutnya, nah setelah download dan install, teman-teman bisa sign in untuk membuat account. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa untuk menambahkan ekstensi One Password di browser-browser teman-teman semua.
Setelah itu ikuti saja setup account, masukkan nama dan password dan email. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan dapat backup security key atau emergency key. Next, Mas. Nah, ini contoh password emergency kit ya. Ini teman-teman nggak boleh sampai hilang, karena kalau hilang nanti hilang akun teman-teman. Nah, di sini tertera yang paling penting ada secret key. Ini itu nanti untuk membuat akun teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman lupa passwordnya apa, teman-teman bisa recovery password dari sini gitu. Next. Nah, oke, setelah sudah buat itu semua, bisa di sign in. Dan ya, langkah selanjutnya adalah, nah teman-teman diminta untuk memasukkan secret key dan password. Nah, secret key ini dapatnya dari tadi ya, emergency key teman-teman. Nah, selanjutnya kalau udah sign in, ini adalah tampilan utama dari One Password. Oke, selanjutnya. Nah, ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana caranya kita membuat password di account Gmail. Ya, di sini kita bisa lihat sudah ada rekomendasi password yang ditawarkan oleh One Password. Kalau kita klik, nanti One Password akan secara otomatis memberikan password yang sangat kuat. Saat kita save, secara otomatis juga akan tersimpan di halaman utama One Password. Bisa dilihat di sini, di halaman One Password kita, di data personal kita sudah tersimpan akun Gmail kita dengan password yang sangat kuat itu. Jadi teman-teman nggak perlu tuh mengingat semua password-password account media sosial teman-teman semua. Teman-teman semua tinggal perlu mengingat satu password, yaitu password One Password teman-teman semua. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah digital literatur. Nah, digital literatur ini terdiri dari 8 komponen utama ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, kalau menurut Gesar dan Palfrey, literasi digital melibatkan tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman kritis tentang cara melindungi data pribadi dan mengelola identitas online. Nah, 8 komponen utama ini salah satunya adalah critical thinking, di mana kita mengevaluasi informasi secara kritis. Yang kedua ada keamanan digital, kesadaran dan keamanan saat menggunakan teknologi digital, termasuk data privasi kita, teman-teman. Yang ketiga ada pemahaman budaya dan sosial, mengenal norma dan etika dalam interaksi digital. Habis itu ada kolaborasi, kemampuan untuk kita bekerja secara efektif di dunia digital. Yang kelima ada mengelola informasi, kemampuan untuk mengumpulkan, menyaring, dan menyimpan informasi. Yang keenam ada komunikator yang mahir, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Yang tujuh ada kreatif, penggunaan teknologi digital untuk menghasilkan ide-ide yang baik. Yang terakhir itu ada practical and functional skill, keterampilan teknis dasar untuk menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah next. Nah, ini yang menarik ya, teman-teman. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwi Fajar Saputra dalam jurnalnya yang berjudul Literasi Digital untuk Perlindungan Data Pribadi, menunjukkan bahwa individu dengan tingkat literasi digital yang tinggi memiliki kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Mereka lebih memahami cara mengelola privasi online, menggunakan sandi yang kuat, dan menggali potensi ancaman cyber seperti phishing dan malware. Yang kita lakukan hari ini adalah termasuk salah satu meningkatkan digital literatur kita, teman-teman. Baik, next. Nah, sebagai call out, teman-teman, eh, privasi data digital adalah hak dan tanggung jawab setiap individu dalam dunia yang semakin terhubung. Melindungi data pribadi bukan hanya soal keamanan, tetapi juga menjaga identitas dan reputasi kita di ruang digital. Dengan langkah sederhana seperti meningkatkan kesadaran, berhati-hati dan berbagi informasi, dan menggunakan teknologi dengan bijak, kita dapat meminimalkan resiko dan menjaga privasi dengan lebih baik, teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar lebih mengenai ancaman digital dan bagaimana cara melindungi data privasi, ini adalah referensi-referensi yang kita gunakan untuk menyusun materi ini. Bisa teman-teman cari sendiri untuk lebih menggali lagi informasi tentang ancaman digital, teman-teman. Oke, berikutnya mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan, tim Aero kita sampaikan. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa digital awareness bertambah, bisa melindungi data pribadi teman-teman dimanapun teman-teman mengakses data digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.